Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Senin, ya, hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu ya. Tentunya masih di bulan Mei 2025 saat ini. Untuk tanggalnya tanggal 19, tanggal 20 sampai tanggal 21 ya. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema memasuki minggu ketiga ya bulan Mei ini. Saya akan memberikan sebuah tema kebenaran yang akan terungkap ya, kira-kira seperti itu. Oke, bagaimanakah nantinya? Silahkan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Lanjut sobat ya, setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Lihat dulu untuk zodiaknya. Di sini ada Capricorn, artinya Capricorn akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke ya, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Capricorn memasuki minggu ke-3 bulan Mei ya. Capricorn asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk death. Ada prajurit tengkorak melangkai mayat ya di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Cup. Ada cup terisi air ya. Oke ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Capricorn ya. Dimana di sini kelihatannya akan ada perubahan ya asmara Capricorn ya. Bisa saja perubahan ini mengejutkan ya. Maksudnya itu mengejutkan itu bisa saja tiba-tiba berubah baik ya. Artinya ada keberuntungan, ada penyelesaian masalah ketika ada masalah. Semoga bisa dipahami ya. Nah, bisa saja di sini juga akan ada sebuah perubahan, akan ada sebuah kejutan, dan itu akan merugikan kalian, gitu loh. Bisa saja yang tiba-tiba damai, yang tiba-tiba saling bahagia, saling harmonis tanpa ada masalah, tiba-tiba dikejutkan nanti ada konflik, ada problem. Semoga bisa dipahami ya. Jadi bisa dikatakan dat ini mempunyai dua makna, dan apapun yang terjadi nantinya ya, terlebih-lebih ketika memang yang kalian rasakan nantinya di 3 hari ke depan kok betul-betul ada masalah. Nah, apapun yang terjadi kalian harus berani melangkah maju sobat. Artinya selesaikan masalah itu. Jangan pernah stuck, apalagi mundur ya. Nanti akan
bertambah kacau nanti. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan sekali lagi date ini akan ada perubahan yang itu akan mengejutkan kalian. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup ya di sini ya. Ini memberikan sebuah sinyal ya di kartu konfirm ini bahwa bisa dikatakan insya Allah lah akan terjadi perubahan yang cukup baik di sini ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Meskipun di kartu date mempunyai dua makna. Ya karena jelas kartu konfirm kalian ini muncul petunjuk sekali lagi Ace of Cup. Ini artinya akan ada pencapaian ya. Bisa saja yang bermasalah akan bisa damai, akan bisa baikan lagi gitu loh. Yang tidak ada masalah ya semakin semakin baik di sini gitu loh. Ya semakin terjalin mungkin rasa kebahagiaannya, ya, saling pengertiannya. Kira-kira seperti itu ya. Karena ini betul-betul akan sangat diuntungkan ya. Cuman nanti ya kita saksikan. Untuk pekerjaan ataupun karir, Capricorn kartu utama muncul petunjuk The Hermit. Ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu. Dikonfirmasi muncul petunjuk Five of Wands. Ini ada 5 tongkat ya. Tetapi di sini saling menyerang ya di sini ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Capricorn tentang pekerjaan ataupun karir ya. Di mana di sini mungkin masih belum ada perubahan baik ya. Itu loh buat kalian. Ketika kalian berharap adanya kestabilan, entah pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan, ini selalu banyak hambatan, selalu banyak rintangan. Dan informasi ini itulah yang kalian rasakan. Gitu. Jadi sekali lagi ya, ketika kalian ingin menuju tahap stabil ini banyak sekali nih godaannya, rintangannya, halangannya, jalan terjal lah. Nah, kira-kira seperti itu. Cuman di kartu Hermit diberikan sebuah pesan ya, kalian harus lebih bersabar ya. Sembari apa? Tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga diikhtiarkan, maka akan menjadikan titik balik di sini. Hanya itu kuncinya. Cuman sekali lagi ini bisa dikatakan apakah perjalanan sahabat Capricorn ini di masalah pekerjaan ataupun karir masih baik-baik saja, masih aman saja. Ini kelihatannya sih saya mengatakan kurang aman ya ataupun kurang baik ya di sini. Bisa saja ada penurunan, ada problem. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas kartu konfirm memberikan sinyal ada 5 tongkat. Artinya ada beberapa problem, beberapa masalah yang sedang menghantam di pekerjaan ataupun karir kalian di sini. Cuman apapun yang terjadi, sahabat Capricorn harus bisa menyikapi secara dewasa ya. Jangan terpancing emosi lah. Kira-kira seperti itu. Tapi nanti kita deteksikan lebih dalam ya. Kita lanjut dulu di faktor keuangan atau rezeki Capricorn. Kartu utama muncul petunjuk Queen of Pentacles, ada ratu sedang memandang koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Sun, ada anak kecil naik kuda disambut kehangatan matahari ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Capricorn tentang keuangan ataupun rezeki ya. Dimana di sini kelihatannya kalau saya rasakan sih banyak dari kalian yang terkadang adanya sebuah renungan, adanya sebuah pemikiran ya. Dan juga adanya seperti apa ya? Kalian itu seperti berkonsentrasi sobat gitu loh. Seperti berfokus. Untuk bisa apa? Untuk bisa bagaimana caranya menyetabilkan keuangan ya. Gitu loh. Agar lebih lancar lagi rezekinya, agar ada pemasukan-pemasukan yang terkadang kalian renungkan, kalian pikirkan di sini dan mencoba kalian fokuskan. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kalian seputar keuangan ataupun rezeki. Cuman di sini jangan terlalu panik ya sahabat Capricorn ya. Karena kali ini kartu konfirm kalian bagus. Desan artinya apa? Akan ada perubahan ya di seputar keuangan atau rezeki. Akan ada perubahan, akan ada perkembangan lah kira-kira seperti itu. Jadi yang mungkin merasa rezekinya kurang baik bisa saja 3 hari ke depan tiba-tiba itu baik ya. Ada saja rezeki. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, setelah saya deteksi cara penerangan memasuki minggu ke-3 bulan Mei ya. Kebenaran yang terungkap untuk asmara di sini bisa dikatakan ini Capricorn 50-50 ya. 50% bisa saja adanya keberuntungan-keberuntungan,
Artinya yang berkonflik bisa damai, bisa baikan lagi. Intinya di situ sobat ya. Jadi apapun ekspektasi kalian bisa saja nanti tercapai gitu loh. Nah, untuk yang 50%, nah ini bisa saja tidak tercapai apa yang sudah menjadi ekspektasi kalian. Bisa saja ada penggagalan-penggagalan ya, pembatalan-pembatalan. Artinya kalian akan dirugikan secara asmara. Nah, gitu loh. Akhirnya apa? Ya timbul kesedihan, kebingungan ya, gitu loh, kekecewaan. Bisa saja seperti itu. Karena apa? Karena jelas di dalam diri kalian ada residual energi. Makanya saya tadi mengatakan di awal ya, ketika energi positif ini baik, maka yang akan kalian dapatkan keberuntungan. Gitu loh. Ketika baik, ketika tinggi energi positifnya, kan seperti itu. Nah, ketika energi negatif ini yang tinggi, maka kerugian gitu loh, konflik, masalah. Bisa saja seperti itu ya. Karena jelas kali ini banyak dari sahabat Capricorn yang tertembak ya, energi negatif, sering saya menyebutkan itu black magic ya. Kali ini menyasar di asmara kalian. Jadi ada banyak orang yang nggak suka, banyak orang jahat, banyak orang toksik ya, banyak orang iri ketika melihat asmara kalian itu stabil, asmara kalian tuh bahagia. Mereka tidak mau seperti itu, makanya mencoba untuk menembakkan. Nah, tinggal bagaimana sahabat Capricorn untuk bisa waspada gitu loh. Nah, seperti itu ya. Lanjut untuk pekerjaan ataupun karir ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ke-3 bulan Mei, kebenaran yang terungkap ini waspada untuk komunitas terbesar. Kelihatannya masalah pekerjaan ini masih rumit ya. Jadi belum bisa menemukan solusi, banyak yang belum bisa mencapai target, atau bahkan banyak yang adanya penurunan, adanya keterpurukan. Sebab apa ya? Sebab adanya problem yang sedang menghantam di pekerjaan karir kalian. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, setelah saya terangkan tadi, itu bukan faktor alami, sobat, tetapi imbas gitu loh. Imbas dari ketertutupan aura kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi waspada ini untuk komunitas terbesar. Apakah semua Capricorn? Ya tidak. Artinya komunitas terkecil mungkin masih stabil. Ya. Mungkin aura kalian masih stabil ya. Apalagi mungkin sudah pernah dibuka aura. Itulah yang membuat masih tetap aman. Tapi untuk komunitas terbesar kelihatannya waspada saja. Ya di 3 hari ke depan akan ada konflik. Bisa saja ini konflik ini mulai dari dulu ataupun kemarin bisa saja. Sampai 3 hari ke depan pun ini belum selesai coba. Kenapa seperti itu? Tetap ya. Lagi-lagi balik. Ini kalian terhalang gitu loh. Ya bagaimana bisa sukses, bagaimana bisa berhasil kalau terhalang adanya sebuah dinding penghalang. Artinya aura kalian banyak yang tertutup di situ. Kalau bisa di netral ya biar baik semua. Kalau kalian biarkan ya semuanya kan terkontaminasi, akan menjadikan sebuah kurang baik semua nantinya. Seperti itu ya. Lanjut kalau untuk di faktor keuangan ataupun rezeki setelah saya deteksi secara penerawangan di sini, ya, ini unsurnya bisa dikatakan akan ada keuntungan ya buat sahabat Capricorn. Bisa saja keuangan kalian di sini ya tidak terlalu terpuruk, bisa saja kalian akan dihantam sebuah kerezekian yang masuk. Ya, nggak tahu dari mana datangnya, besar kecil syukuri. Karena di sini pertanda bagus desan, artinya akan ada perubahan kan seperti itu. Nah, tetapi ketika nanti di 3 hari ke depan kalian rasakan kok tidak ada rezeki yang masuk, terus bahkan terpuruk, bahkan kalian merasakan kok masih banyak halangan, banyak hambatan, serasa rezeki ini kurang lancar, ya itu sudah fix, Sobat. Artinya sudah berimbas penutupan aura tersebut sehingga apa ya, merasuk ke masalah faktor keuangan. Bisa saja nanti larinya di kesehatan. Seperti itu ya. Lagi-lagi ini balik kalau sahabat Capricorn ingin adanya perubahan yang baik, ya diperhatikan ya ataupun disikapi masalah yang terjadi. Kalau memang itu logika, selesaikan logika. Kalau itu di luar logika, ya selesaikan secara dibuka aura. Seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general general reading, energinya luas mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran, ya silakan konsul secara pribadi gitu loh. Biar saya bisa mendeteksi, apalagi ketika kalian nantinya ada problem, entah itu berat entah ringan, saya akan memberikan saran solusi terbaik sobat sampai ketemu titik terang. Ya, lebih-lebih ketika nantinya terdeteksi ada penutupan aura, saya akan membantu ya, menghancurkan dinding penghalang. Ketika dinding penghalang itu hancur, maka aura kalian bisa terbuka kembali, bisa memancarkan energi positif sehingga bisa menarik
keberkahan dari semesta, entah itu kebaikan, kerezekian, kepositifan, itu akan ketarik ya, dalam kehidupan kalian. Tetapi ketika ada dinding penghalang, yang nggak akan bisa menarik keberkahan tersebut, sobat. Artinya kan ada penghalang di situ gitu loh. Mana mungkin bisa masuk di kehidupan kalian. Yang ada apa? Ya selalu mendapatkan kesialan-kesialan, selalu mendapatkan sebuah masalah-masalah. Itu terus ketika tidak di netral. Ketika kalian tidak percaya, ya nanti kalian sendirilah yang akan merasakan gitu loh. Nah, seperti itu ya. Oke ya, next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena apa? Ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, agar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib, sobat. Gitu loh. Karena kan jelas nasib itu nggak akan bisa berubah secara otomatis kalau orangnya sendiri nggak mau merubahnya. Minimal apa? Ada 3 poin kalau nasib kita ingin berubah baik. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sobat. Jadi masalah itu jangan dipendam, jangan ditahan gitu loh. Semakin kalian pendam, semakin kalian tahan, di situ kan ada kebingungan. Nah, maka persentase energi negatif ini akan bisa naik. Nah, itulah yang menyebabkan menjadi semakin sulit nanti, semakin banyak hambatan, rintangan. Nah, syukur-syukur ketika disaringkan menemukan solusi. Nah, seperti itu ya. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian, tetap perjuangkan ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah, sobat. Ketika itu sudah semua kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kita pasrah dan kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik. Karena apa? Kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, di situ letak kuncinya. Oke ya, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami ya inti dari semua pembacaan ataupun informasi yang sudah saya sampaikan semua ini ya. Tetap ya, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak, sobat, apalagi ini bersifat general reading ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sobat Capricorn, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.